Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar Miyati dengan NIM 2021 A1 C057. Saya dari kelas 2A Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan peta, BPU PKI, PPKI, serta janji pemerintah Jepang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama yaitu pembentukan peta. Dilansir dari buku Api Sejarah Jilid 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara pada tahun 2006, bahwa keinginan untuk membentuk peta dari pihak Indonesia kemudian dikuatkan dengan surat dari Gatot Mangkoepradja kepada Gonseika. Peta sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober pada tahun 1943 di Blitar yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumangkifhi Herada. Kemudian tujuan pembentukan peta. Tujuan pembentukan peta dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Pembentukan peta bagi pemerintah Jepang tentu membawa angin segar, yakni adanya bantuan pasukan dari rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian, peta sesuai dengan namanya adalah pasukan yang memiliki tugas untuk membela tanah air dari ancaman pasukan sekutu. Sementara bagi bangsa Indonesia, terbentuknya peta adalah suatu usaha dalam membangkitkan semangat juang para pemuda supaya dapat terlatih dalam bidang militer. Alasan pembentukan peta. Alasan pembentukan peta bagi kedua belah pihak secara mendasar ini berbeda. Indonesia telah membedakan adanya pelatih militer bagi penduduknya sejak zaman penjajahan Belanda. Berbeda dengan Jepang, Belanda merasa takut apabila rakyat Indonesia dilatih militer, justru akan membuat keberadaannya sewaktu-waktu dapat dihancurkan. Jepang membentuk peta didasarkan dengan adanya kebutuhan akan tambahan pasukan terlatih dalam bidang militer sebagai tindakan antisipasi untuk menghadapi sekutu apabila menyerang wilayah Indonesia. Ini pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Selain membentuk berbagai organisasi dan mengait tokoh nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Kaiso. Janji Kaiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Kaiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Janji Kaiso berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang. Jepang pun menjanjikan kemerdekaan. Setelah PM Kaiso mengeluarkan janji itu, tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Kemudian pembentukan BPU PKI. Pada akhirnya, pada tanggal 1 Maret pada tahun 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuretsu Zunbi Chokasai. Yang mana tujuan dibentuknya BPU PKI ialah untuk mempelajari dan menyelidik hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Tujuan dibentuknya BPU PKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidik bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPU PKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Kemudian pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Jokuritsu Zunbi Linkai. Kemudian tujuan pembentukan PPKI. Adapun tujuan dari pembentukan PPKI adalah untuk meneruskan pekerjaan dari organisasi sebelumnya, yaitu BPU PKI dalam menyiapkan agenda pergerakan proklamasi kemerdekaan. Tujuan PPKI ini juga sangat penting, yaitu menyiapkan kebebasan Indonesia atas penjajahan Jepang. Tidak hanya itu saja, PPKI juga dibangun untuk melaksanakan berbagai aturan negara serta membuat
untuk membuat bentuk negara seperti wilayah negara. Tujuan dibentuknya PPI tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang merdeka atas penjajahan serta berkuasa tanpa campur tangan dari negara lain. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.